Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memformat memformat font dan bagaimana caranya untuk mengganti model font dan juga ukuran dari font. Dan saya pun juga akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk meletakkan logo pada paper. Nah, di sini saya sudah membuat cover paper seperti ini, tapi kelihatannya tuh berantakan banget gitu ya, sangat berantakan. Nah, jadi gimana saya untuk mengatur keseluruhan dari font dan logonya supaya tidak berantakan. Dan kita bisa melihat dari judulnya dan juga format ini kita bisa mengambil ukuran di 14, karena menurut saya itu cukup. Dan juga untuk nama dosen itu di ukuran 12 aja. Jadi teman-teman kalau mau mengatur ukuran font bisa klik ini. Saya pengen di font 12, ukuran 12, dan teman-teman bisa cari model font lainnya. Di sini banyak banget. Ya, teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, biasanya untuk buat paper seperti ini, biasanya yang selalu dipakai adalah Times New Roman. Oke, kita benerin dari fontnya dulu ya, logonya setelah perbaikan font. Nah, di sini juga untuk perbaikan nama mahasiswa dan NIM, itu cukup di ukuran 12, kita klik ini. Oke, nah di dalam prodi, fakultas, dan universitas, kita bisa klik di ukuran 14 cukup. Nah, sekarang kita meletakkan logo yang sesuai gitu. Nah, pertama, mungkin saya bakalan menjelaskan dulu gimana caranya supaya logo itu muncul di Word. Ini saya hapus dulu. Nah, caranya teman-teman itu download dulu logo yang mau dimasukkan ke Word. Setelah itu teman-teman bisa pencet Insert, pencet Pictures, This Device. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Downloads. Kita search karena tadi saya menamakannya logo UNJ. Jadi, nah ini dia. Karena ini kegedean, terlalu besar, jadi kita kecilin aja. Kecilin sesuai kemauan masing-masing. Selanjutnya, di sini cara membuat kata pengantar. Nah, sebetulnya kata pengantar ini gampang sekali ya, teman-teman. Teman-teman tinggal taruh aja kata pengantar ini di di tengah-tengah, di tengah-tengah ya. Dan isi dari kata pengantar teman-teman bisa taruh di pinggir kiri ya. Di sini udah benar. Nah, lalu untuk eh, tempat, tanggal, dan juga nama penulis, teman-teman bisa taruh di bagian pojok kanan. Oh, sorry. Tinggal di pojok kanan aja, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar isi. Bagaimana cara kita untuk mengatur daftar isi supaya tidak manual lagi. Ini saya hapus terlebih dahulu, supaya kita bisa mengulang dari awal. Oke, nah bagaimana caranya? Pertama, semua judul per halaman atau per bab itu, semua judul per bab itu dibuat menjadi heading 1. Atau per halaman dibuat menjadi heading 1. Misalnya kita contoh dari bab 1 ya. Kita contoh dari bab 1. Nih, ini kita bold. Nah, ini kita pencet heading 1.
Nah, kalau teman-teman pengen ngedit atau teman-teman pengen ngubah formatnya, teman-teman bisa klik kanan, terus klik modify. Nah, di sini teman-teman bisa edit sesuka hati teman-teman semua. Tapi karena saya merasa tidak perlu ada yang diedit lagi, jadi cukup oke. Seterusnya dari bab 1, bab 2, sampai bab-bab yang lainnya, itu ditaruh di heading pertama. Lalu, untuk subbabnya, seperti ini, latar belakang 1.1, teman-teman bisa bold lagi, bisa bold, terus teman-teman bisa klik di heading 2. Bisa edit di sini juga bisa. Nah, untuk subbab selanjutnya, seterusnya, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, kalau sudah buat daftar, kalau sudah di edit tadi menjadi heading 1 dan heading 2, teman-teman bisa klik preference. Nah, teman-teman pilih table of contents. Nah, di sini kan banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau saya pilihnya yang ini. Nah, titik-titiknya ini dan halaman sudah langsung ke update sendiri. Contents ininya kita hapus aja. Dan selanjutnya kita akan membuat daftar gambar dan juga daftar tabel. Pertama, kita akan mencari gambar terlebih dahulu yang mau dinamain. Kalau teman-teman sudah menemukan gambar yang ada di paper ini, maka teman-teman bisa pilih reference, terus klik insert caption. Teman-teman kalau mau buat format namanya ini, bisa banget klik new label, karena aku ingin menambahkan ini gambar 2, karena dia ada di bab kedua, gambar 2 titik. Oke. Nah, di sini kita namain. Misalnya karena itu gambarnya gambar jenis-jenis media pembelajaran, jadi kita bisa tulis jenis media pembelajaran. Oke, otomatis dia akan seperti ini. Dan teman-teman bisa ngedit juga di sebelah kanan ini kan ada banyak ya, bisa diedit tadi. Teman-teman bisa edit jadi Times New Roman. Terus ukurannya ukuran 12. Styles bisa juga normal. Times New Roman ukuran 12 tipe. Dan lakukan yang sama pada gambar selanjutnya. Setelah itu kita kembali pada bagian halaman daftar gambar, lalu pilih bagian reference, lalu klik insert table. Nah, kalau di sini kan saya nggak ada namanya, jadi di sebelah insert caption yang pertama ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih caption label. Kalian bisa menamakan sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Pada tadi gambar
Baik, selanjutnya kita akan jadi kita akan menyamakan semua penulisan dalam paragraf di Word ini sama, mulai dari bab 1 sampai seterusnya. Mulai kita nanti akan membahas tentang ukuran font, format font yang sudah dijelaskan di awal, dan nanti kita akan membahas tentang spasi, space after, justify, dan juga margin. Kita bold dulu dari bab 1. Jadi semuanya akan terlihat rapi karena semuanya sama. Oke. Nah, kalau udah, kita pilih fontnya di Times New Roman. Ukurannya 12. Ukurannya 12. Nah, untuk menentukan spasi, kita pencet yang ini, line and paragraph spacing. Dimintanya di ukuran 1,15. Selanjutnya, kita akan mengatur space after-nya. Kita pencet paragraf sini, yang paragraph settings. Teman-teman bisa mengatur before after-nya terserah, tapi karena ketentuannya adalah 6, space after-nya 6. Kalau sudah oke, nah selanjutnya untuk merapihkan paragraf atau penulisan dalam Word ini, kita bisa pilih justify. Sorry. Kalau sudah, ini udah jadi justify juga ya teman-teman. Setelah itu, untuk menentukan marginnya, teman-teman bisa pilih layout, kita pilih margins, dan kita custom margins, biar kita bisa mengedit sendiri marginsnya. Karena diminta marginnya itu 4, 4, 3, 3. Jadi untuk top dan left itu 4, bottom. Baik teman-teman, selanjutnya gimana sih caranya buat membuat halaman khusus yang untuk landscape. Nah, jadi pertama teman-teman pencet di awal halaman, misalnya aku pengen pencet yang ini. Nah, pencet di awal halaman, terus teman-teman pencet layout dulu, terus ke margins, lalu custom margins, pilih yang landscape. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk display forward. Oke. Nah, jadi udah seperti ini. Nah, kalau setelahnya itu teman-teman jadinya ini lagi, landscape lagi, teman-teman tinggal ngikutin cara yang tadi. Di awal halaman, teman-teman pencet margins, custom margins, portrait, dan jangan lupa untuk klik display forward-nya. Oke. Otomatis semuanya itu menjadi landscape. Nah, selanjutnya cara untuk membuat di satu halaman ini menjadi 2 kolom. Pertama, teman-teman tinggal blok aja ini paragraf atau halaman yang teman-teman mau. Misalnya aku di sini terus pencet klik CTRL-A, lalu klik columns, tinggal klik karena kan mau buat 2 kolom gitu. Nah, udah seperti ini. Baik teman-teman, jadi di sini aku akan melanjutkan tentang gimana penomoran halaman, cara penomoran halaman. Jadi kan ini udah ada gitu ya.
Nah, caranya tuh teman-teman, biasanya itu teman-teman tuh harus ke reference. Oh, sorry. Teman-teman pergi ke layout, terus teman-teman pilih breaks, lalu di sini ada next page. Jadi setiap uh, yang mau diganti itu teman-teman pilih next page. Nah, karena ini kan kata pengantar itu dia biasanya tuh pakai Romawi ya. Jadi sebentar teman-teman, nanti kita akan buat Romawinya. Nah, untuk bab 1 kita pakai next page lagi. Next page, oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa karena udah kayak gini nih, teman-teman pencet 2 kali ya. Dia kan udah buat section masing-masing. Pencet 2 ke atas. Terus teman-teman bisa pencet page number dan teman-teman pilih karena dia letaknya di bawah tengah, pilih bottom of page, terus pilih yang ini, page number 2. Nah, terus kalau mau ganti angkanya, teman-teman bisa klik format page number. Terus di sini kita kan pakai Romawi dulu ya. Jadi Romawi terus start at satu Romawi. Oke. Nah, jadi setelah itu otomatis enggak deh. Jadi setelah ini karena misalnya nih, ini dia udah bottom F di bawah. Terus yang kedua itu taruh di yang kedua. Nah, tinggal klik page number terus bottom of page number 2. Selesai. Coba kita lihat di bawahnya apakah masih sama ya guys. Jadi gampang, kita tinggal klik page number bottom of page. Nah, selesai. Selanjutnya ada daftar table dan dia masih ada di sini. Kita klik lagi, terus kita pilih bottom of page. Nah, pilih yang page number 2. Oke. Karena yang kata pengantar dan lain sebagainya udah selesai, kita klik yang. Nah, selanjutnya kita bakalan buat daftar pustaka dari Mendeley. Jadi teman-teman tinggal download aja Mendeley-nya. Boleh Mendeley desktop atau Mendeley lainnya. Nah, teman-teman setelah mendownload, teman-teman bisa banget nih untuk meng-add jadi teman-teman bisa banget meng-add jurnal yang teman-teman sudah buat sebelumnya, yang sudah teman-teman ambil. Kalau udah, seperti ini. Nah, setelah itu, gimana caranya teman-teman buat mensitasinya? Misalnya nih, teman-teman pengen mengutip sesuatu gitu ya. Teman tinggal, misalnya aku pengen pilih yang ini. Nah, teman-teman tinggal insert citation, terus go to Mendeley, lalu pilih yang ini. Terserah sih jurnal yang teman-teman punya aja. Oke, terus kutip. Selesai. Nah, kalau teman-teman sudah mengkutip semuanya, teman-teman tinggal. Nah, untuk stylenya teman-teman bisa pilih di sini ya. Stylenya ada APA, ada Chicago, Modern Humanities, dan lain sebagainya. Tapi karena aku tulisannya APA, jadi kita pilih yang ini. Oke. Nah, untuk bikin daftar pustakanya, teman-teman tinggal klik aja nih. Insert bibliography. Nah, semuanya sudah seperti ini. Gampang kan, teman-teman?